Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Brenda Iskarina, di Ruang Tamu Holopis Channel. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali telah turun ke level 3 dan diperpanjang hingga 6 September mendatang. Pemerintah pun memberikan izin untuk daerah yang berada di wilayah PPKM level 1 hingga 3 untuk memulai memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM meskipun masih secara terbatas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan PTM terbatas dilakukan demi menekan risiko learning loss dan menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia. Setelah sekian lama pembelajaran sudah dilakukan dari rumah, yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh, apakah sudah aman untuk anak-anak Indonesia melakukan sekolah tatap muka? Saya akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listiarti, Kepala Dinas Sudin yang juga penanggung jawab PTM di DKI Jakarta, Bapak Putoyo, dan Kepala MTS PKP Jakarta Islamic School, Pak Soekarno. Kita sapa dulu ketiga narasumber kita, Ibu Retno, Pak Putoyo, dan juga Pak Soekarno. Apa kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat semua ya, Pak dan Ibu. Sebelum kita mulai pembicaraan kita pada hari ini, mari saksikan dulu video singkat berikut ini. DKI Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka di 610 sekolah yang sebelumnya sudah diuji coba. Sekolah yang menyelenggarakan tatap muka harus memenuhi beberapa persyaratan, mulai dari durasi pembelajaran dan juga batas siswa yang ikut pembelajaran, tenaga didik yang sudah harus divaksin, izin dari orang tua, hingga penerapan protokol kesehatan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembelajaran tatap muka di 1.500 sekolah pada September 2021. Lalu, bagaimanakah evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan? Apakah pembelajaran tatap muka perlu dilanjutkan atau tidak? Baik, saya pertama-tama ke Pak Putoyo dulu. Pak Putoyo, apa alasan pemerintah akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka? Mungkin bisa dijelaskan, dan apakah saat ini sudah aman untuk melakukan PTM? Silakan Pak Putoyo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terdengar Pak Putoyo. Mbak Brenda, makasih. Bu Retno yang kami hormati, semua Pak Karno dari MTS PKP ya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka PTM terbatas tahap 1 dan juga evaluasi yang mungkin bisa kita sampaikan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di-share screen ya, Mbak. Iya, baik. Ya, baik. Mohon izin pada siang hari ini, pada pukul yang sama, belum dikasih akses share screen untuk distrik SMP yang satu lagi ya. Minta tolong, Mbak Brenda. Ya, mohon izin pada pagi hari ini pukul 10, salam dari Ibu Kepala Dinas bahwa beliau pagi hari ini mendampingi Pak Wapres dan Pak Gubernur
mengunjungi salah satu Iya. pesantren di Jakarta Selatan sehingga menyampaikan ini kepada saya. Baik, saya sampaikan bahwa PPKM di Pak Putoyo ini kan PTM terbatas saya sudah, tahap. iya maaf Pak Putoyo. Ya, sudah. Oh baik, saya Oke. di share screen ya. Iya, oke. Ya, Baik. siap. Pak. Oke. Jadi PTM terbatas tahap 1 ini alhamdulillah diikuti oleh 610 sekolah ya dari seluruh jenjang yang ada di DKI Jakarta. Dan alhamdulillah dari 2 hari yang berjalan kami melihat berjalannya seperti lancar ya. Jadi kami seluruh dari eselon 3, eselon 4 kami bertugas dan pengawas ditugaskan untuk memonitor langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan ini. Dan mudah-mudahan semuanya ini akan berjalan lancar. Nah, kami next, Mbak. Ya, PTM terbatas tahap 1 ini kami mengacu kepada tentunya SKB 4 Menteri. Kemudian pada bulan November itu Kepala Dinas mengeluarkan Kepdis ya, nomor 113. Suaranya hilang. Ya, Pak Putoyo, di mana suaranya agak Kepdis sedikit putus tadi. 1170. Atau saya ganti ini dulu ya, dari di sini jaringannya agak kurang pas. Saya coba ganti Jaringan jaringannya. Pak Putoyo yang sepertinya agak sedikit. Tapi sambil lanjut bisa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami melakukan Pak Putoyo? Pak Putoyo? Ya, sepertinya Pak Putoyo suaranya terputus ya, mungkin bisa diperbaiki dulu jaringannya, tapi sementara sambil menunggu Pak Putoyo, saya mau bertanya dulu ke Pak Soekarno, ya, sambil menunggu Pak Putoyo. Pak Soekarno, halo. Halo Mbak Brenda. Pak Soekarno? Ini sudah Ya, nyambung. halo Mbak Brenda. Sudah nyambung ini saya ya? Pak Soekarno, suara saya Sudah terdengar? oke? Halo Mbak Brenda. Ya, ini suara saya sudah masuk kah? Sudah Jaringan Pak. saya Iya, udah. sudah sambung. Iya. Oke. Oh, Pak Putoyo sudah jelas, sudah nyambung ya? Iya ya, saya Sudah, terdengar. ini udah Ya, jelas ini. Udah. Saya ganti sudah masuk. jaringan tadi. Mohon maaf, Alhamdulillah. Lanjut ya. Iya, Pak Soekarno, Baik, mohon maaf, Bapak ini Ibu. Pak Putoyo sudah kembali lagi. Silakan dilanjutkan Pak Putoyo. Ya, baik. Jadi dengan SKB 4 Menteri, dengan Kepdis 1130 ini sebetulnya mengarahkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan di dalam pembelajarannya. Dan ini alhamdulillah kami juga melakukan dengan sangat kehati-hatian sehingga pelaksanaan PTM di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan cara kami sebelum menetapkan sekolah-sekolah yang menjadi piloting ini, kami melakukan asesmen 1 dan asesmen 2 yang dilakukan oleh sekolah. Dan setelah itu, dari asesmen ini kami juga melakukan verifikasi dan kemudian pelatihan terhadap kepala sekolah dan guru. Nah, ini sebetulnya satu hal kehati-hatian kami dalam mempersiapkan PTM terbatas di DKI Jakarta. Dan alhamdulillah pertimbangannya yang untuk kita melaksanakan ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus mempersiapkan satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM, baik dalam jangka pendek ini maupun jangka panjang ke depan dalam kenormalan baru nanti. Dan hal ini juga kita merespon terhadap permintaan dari orang tua peserta didik, dan juga sekaligus menyiapkan sekolah untuk siap
melakukan itu. Nah, persiapannya adalah sebagai berikut. Next, Mbak, slide 5. Pada bulan November, ya, ini sebetulnya sudah dirancang lama untuk pelaksanaan PTM terbatas tahap 1 ini. Sebetulnya pada bulan November itu telah diterbitkan Kepdis nomor 1130 itu tentang protokol pencegahan COVID di satuan pendidikan. Kemudian pada bulan Desember 2020 ya, dan juga Maret 2021 sosialisasi pengisian asesmen kesiapan sekolah dan pelatihan guru. Nah, kemudian dilanjutkan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1, waktu itu ada 85 sekolah. Dan ini berjalan cukup lancar sampai dengan selanjutnya di bulan Juni kita juga melaksanakan uji coba tatap muka terbatas tahap 2 itu sebanyak 138 sekolah. Namun memang pada bulan Juni itu kurang lebih kita berjalan sebanyak 4 kali tatap muka karena di tengah-tengah bulan Juni itu banyak libur. Ya, waktu itu kena di hari Senin dan hari Rabu itu kena libur ya. Pas sekitar bulan awal Juli kita berada di dalam PPKM darurat sehingga semuanya dihentikan. Dan kemudian kita laksanakan kembali kemarin kita mulai di tanggal 30 Agustus tatap muka terbatas tahap 1 ini sebanyak 610 sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dilihat dari apa yang ada dan situasi kondisi yang sekarang terjadi terhadap anak-anak, memang pembelajaran tatap muka ini sesungguhnya dibutuhkan, gitu ya. Namun demikian juga perkembangan dari yang sekarang berkembang di Bapak Ibu guru sekarang juga sudah banyak bisa menggunakan IT dalam pembelajarannya dan menuju ke blended learning itu nyaris semua guru di DKI Jakarta saya rasa bisa melakukan. Nah, untuk kesiapan blended learning itu sebetulnya juga di dalam setelah assessment tadi saya sampaikan bahwa ada assessment 1, ada assessment 2, itu kemudian kita diajak guru-guru diajarkan tentang bagaimana melaksanakan blended learning sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dari hasil evaluasi 2 hari yang kita lakukan hari Senin dan Selasa, hari Senin dan Rabu di kita tanggal 30 dan tanggal 1 September, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun beberapa hal memang menjadi bagian pertanyaan adalah bahwa apakah vaksin menjadi syarat utama misalnya itu ya memang kami Dinas Pendidikan untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kita menyarankan itu semuanya sudah tervaksin. Namun untuk para peserta didik sesuai dengan SKB 4 Menteri yang menjadikan anak-anak didik kita bisa mengikuti PTM terbatas ini adalah izin dari orang tua. Nah, seperti kemarin yang juga dibahas oleh Ibu Retno di KPAI bahwa sebetulnya perlu juga penegasan karena situasi kondisi vaksinasi peserta didik juga menjadi hal yang utama gitu ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian di dalam asesmen yang kita buat yang dilaksanakan di DKI Jakarta itu termasuk menjadi pertanyaan kepada para siswa ya berapa orang di rumah yang sudah divaksin. Jika ada yang belum tervaksin ya maka hal itu akan menentukan kesiapan dari pelaksanaan PTM terbatas itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di awal ini dan nanti mungkin interaksi atau interaktif antara kita untuk saling mengisi situasi kondisi yang ada saat ini dan kami
sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk ikut memberikan masukan, juga memberikan saran dari apa-apa yang terlihat, dan juga langkah-langkah apa yang sekiranya kita bisa laksanakan dengan lebih cepat lagi. Dan harapannya memang di bulan November kita bisa melakukan seluruh sekolah di DKI Jakarta akan melaksanakan PTM terbatas ini. Nah, yang dimaksud dengan seluruh sekolah ya tentunya bukan berarti seluruh siswanya masuk ya, namun sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa situasinya masih harus 50%, dan itu menjadi evaluasi bagi kami. Setiap 2 minggu kita evaluasi situasi ini, sehingga langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan ya, misalnya di minggu pertama itu 1 hari per minggu, bisa jadi nanti hasil evaluasi kita tambahkan menjadi 2 hari per minggu, dan setelah 2 bulan tidak terjadi sesuatu, maka bisa kita lakukan setiap hari per minggu. Dan ini masih dalam pembahasan khusus yang tentu tidak begitu gampang untuk menentukan hal itu, dan nanti kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari seluruh pihak yang tentu sangat peduli pada kami. Demikian dari kami, Dinas Pendidikan. Sementara nanti kita bisa tambahkan dengan tanya jawab barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Kurang. Kecil sekali. Mbak Brenda kecil. Mbak Brenda suaranya nggak kedengeran oleh kami. Ya, tolong di-print dong. Nah, itu sudah nge-print. Suara saya sudah kedengaran? Ya. Bu Retno? Sekarang kedengeran nggak? Tadi nggak kedengeran sama Sudah sekali. terdengar ya? Sekarang terdengar. Oh, baik. Tapi sekarang sudah terdengar. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih tadi Pak Putoyo atas penjelasannya. Saya lanjut ke Pak Soekarno. Pak Soekarno, ini di sekolah Bapak sudah berlaku ya pembelajaran tatap muka sejak tanggal 30 ya Pak Soekarno? Sejak tanggal 30, Mbak. Soekarno? 30 Agustus, sejak hari Senin yang lalu, Mbak. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Baik, itu sejak tanggal 30 kemarin, bagaimana sejauh ini Pak Soekarno? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala yang terdapat selama sejak tanggal 30 kemarin Pak Soekarno? Baik, Mbak Brenda, sebelumnya saya ingin memberikan salam hormat terlebih dahulu kepada Bapak Utoyo dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Bu Retno, Komisaris KPAI. Terima kasih Bu, dulu pernah itu mediasi saya dengan orang tua siswa, alhamdulillah. Oh ya. Kemudian Mbak Brenda ya, yang saya hormati. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta atas kesempatan yang diberikan kepada MTS PKP Jakarta Islamic School untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas bersama satu yayasan dengan kami, yaitu SMK 1 PKP Jakarta Islamic School. Nah, selanjutnya kami sudah melaksanakan 2 hari pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu pada tanggal 30 Agustus hari Senin, dan hari kedua adalah kemarin tanggal 1 September pada hari Rabu. Nah, selama 2 hari
kami alhamdulillah tidak mengalami suatu kendala, ya, kendala yang berarti dalam arti, tetapi bukan berarti kemudian sudah benar-benar lancar ya. Artinya begini, tidak terjadi masalah, tetapi kalau tidak kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian, boleh jadi menjadi masalah kan itu. Jadi misalnya kalau pada saat kedatangan anak siswa itu nggak masalah karena mereka datangnya berangsur-angsur tidak sekaligus. Demikian juga ketika pelaksanaan pembelajaran tentunya karena didampingi atau bersama-sama dengan guru itu relatif berjalan dengan tertib. Tetapi ketika pulang, nah ini harus menjadi catatan kepada kita semua, termasuk nanti mungkin buat sekolah-sekolah yang lain ya. Mungkin kami justru harus belajar dari sekolah yang lain boleh jadi. Ketika pulang dan transportasi atau jemputan belum siap, ini terjadi antrian di area sekolah. Nah ini perlu pengawasan dari pihak sekolah. Dari semua unsur, bukan saja oleh keamanan, tetapi harus melibatkan semua unsur. Bahkan satgas pun ya, satgas kami tidak cukup, melainkan semua yang ada yang hadir di sekolah hari itu harus terlibat di dalamnya. Mungkin itu Mbak sementara. Baik, terima kasih Pak Sukarno. Ibu Retno? Ya. Iya. Tadi kita juga sudah mendengar langsung bagaimana di lapangan dan juga pelaksanaannya. Kalau Ibu Retno sendiri mungkin bisa menjelaskan ya kepada masyarakat kalau dari KPAI sendiri sejauh ini bagaimana pengamatannya terkait dengan kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka dan apa itu sebenarnya PTM terbatas dan bagaimana pelaksanaannya terbatas ini Ibu Retno? Ya, pertama memang KPAI kan tugas dan fungsinya memang pengawasan ya. Sehingga kami memang sejak tahun 2020 kami melakukan pengawasan di sejumlah sekolah. Nah, tapi kalau kami ya tidak hanya DKI, tapi seluruh Indonesia. Nah, selama ini pada tahun 2020 KPAI itu sudah melakukan pengawasan penyiapan sekolah tatap muka dan saat itu sudah ada juga yang tatap muka yang kami datangi itu banyak sekali, ada 49 sekolah ketika tahun 2020 itu di 9 provinsi. Pada 21 kabupaten kota, kami mengambil sampel untuk melihat seperti apa penyiapannya. Saat tahun 2020, banyak sekolah masih bingung dan penyiapannya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga waktu itu, sekolah yang siap itu angkanya hanya di 16,7%. Namun, pada tahun 2021, itu kami kembali datang ke berbagai sekolah. Kali ini kita sudah hadir di 46 sekolah sebenarnya, di 7 provinsi pada 12 kabupaten kota. Dan itu hasilnya ini cukup mengembirakan dibanding tahun 2020 terjadi peningkatan. Sekolah yang siap itu menjadi 79,54%. Jadi kalau sebelumnya hanya 16,7, sekarang sudah 79,54%. Namun catatan kami, ini siapkan infrastruktur, protokol kesehatan, kemudian sosialisasi. Nah, tetapi perilakunya banyak yang belum berubah. Jadi yang penyiapannya sudah dilakukan, tapi banyak juga perilakunya belum berubah. Misalnya, kami pernah datang ke sebuah sekolah, waktu itu di Jawa Tengah ya. Kita datang pagi 6:30, anak-anak sudah ada beberapa yang datang. Nah, saat kami datang, kami cuci tangan terus duduk di dekat pintu dekat pintu gerbang lah ya. Ini kan SD. Nah, kami kaget kok setiap anak yang masuk ada satu pun yang cuci tangan. Kemudian tidak ada yang mengukur suhu. Lalu guru juga nggak ada yang sama sekali cuci tangan. Langsung ke ruang guru, langsung ngobrol, nggak ada yang cuci tangan. Lalu kami bingung ya, ini benda-benda ini, ya ini untuk pajangan atau gimana? Nah itu misalnya kami pasti ngasih catatan. Yang kedua soal masker. Kami pernah datang ke satu sekolah. Jadi ini SD juga. Itu kita kaget. Oh ini kenapa semua maskernya ada di dagu? Nah itu ketika ngelihat dalam satu kelas. Begitu saya nengok ke depan, gurunya lagi nerangin dengan masker, diturunkan ke dagu. Jadi secara otomatis kan guru tuh model ya. Jadi contoh buat anak-anaknya, ya langsung diturunin. Nah, tapi ini masih mendingan ya. Ada satu sekolah, ketika kami datang ya, ini di wilayah Jawa Barat, kita kaget loh. Itu kenapa nggak ada pakai masker di kelas ini, termasuk gurunya. Lalu saya bertanya, Bapak kenapa tidak bermasker?
oh saya pakai masker, Bu, ini di kantong dia buka, terus anak-anak nggak bawa masker Pak. Bawa Bu, anak-anak keluarkan maskernya di tas semua, lalu dikeluarkan. Lalu saya bertanya, anak-anak, apakah ada yang mengajarkan untuk memakai masker pada situasi dalam ruangan seperti ini, dan kita seperti berkumpul karena banyak anak-anak. Di kelas ini ada 18, 19 sama ibu dengan guru kalian. Lalu dijawab anak-anak, kami pakai masker Bu, tapi nanti pulang sekolah dan berangkat sekolah. Saya sampai bingung, ini masker apa helm ya? Mau ditaruhnya di sekolah di perjalanan gitu. Jadi banyak sekali ya, ini hal kecil, simple, tapi nggak mau dipakai. Kami juga pernah menemukan sekolah di mana semua anak perempuan maskernya itu dikalungin di dada. Dan ketika kami ke ruang guru, seluruh guru perempuan mengalungkan di dada. Jadi model maskernya adalah bahan dikalungin, terus diangkat gitu kan ya. Nah ini tidak satu pun yang dipakai. Jadi semuanya menutupi dada aja gitu. Nah ini kan menurut kami bahaya ya. Jadi ya kayak gitulah Mbak, ini soal perubahan perilaku. Bahwa di masa pandemi ini beda. Jadi anak-anak maupun guru harus siap pakai masker 3-4 jam tanpa dilepas. Harusnya itu. Baik. Berarti kalau untuk saat ini pengawasannya bagaimana Bu untuk sekolah-sekolah yang tadi dijelaskan Bu Retno, prokesnya masih longgar. Kalau misalnya ada ditemukan seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh KPAI? Kami biasanya kami akan menulis surat kepada dinas terkait, tapi ditembuskan kepada pihak sekolah. Nah, kalau DKI ini punya kecenderungan patuh, tapi masih ada kok beberapa yang maskernya diturunin ke dagu. Cuma nggak banyak lah, nggak sampai sekelas. Iya, baik. Ini kalau untuk vaksin sendiri, Ibu Retno, karena kan memang kita memperlakukan PTM ini juga untuk mengurangi resiko learning loss anak-anak Indonesia. Nah, vaksinasi sendiri ini sejauh ini bagaimana untuk murid-murid? Apakah nanti yang pengawasannya hanya yang sudah divaksin saja yang boleh sekolah, baru sebagian saja, atau bagaimana nanti? Ya, sebenarnya seiring berjalannya waktu saja kita lihat bagaimana Bu. Ya, sebenarnya SKM Pak Menteri memang hanya mewajibkan guru yang divaksin. Jadi tenaga pendidik, tenaga pendidikan itu wajib vaksin. Nah, tetapi kalau KPAI kan kami berbicaranya anak ya. Jadi tentu kami mendorong anak-anak divaksin, apalagi vaksin anak kan sudah bisa di usia 12 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami sebenarnya tidak merekomendasi sekolah di bawah usia 12, berarti PAUD gitu ya, SD kelas bawah itu seharusnya belum masuk gitu ya. Kenapa kami itu anak-anak harus divaksin? Karena begini, ada anak nggak bisa divaksin dan nggak mau divaksin atau nggak diizinkan divaksin. Tapi kami perkirakan misalnya taruh jumlahnya 30%. Tapi 70% harusnya divaksin kalau tatap muka. Untuk apa? Ya untuk membangun kekebalan komunitas. Karena menurut WHO, kekebalan komunitas itu kebentuk kalau 70% populasi sudah divaksin. Kalau guru kan paling 10% di populasi sekolah. Tapi kalau murid kan 90%, jadi guru dan muridnya paling nggak 70%, sehingga 30% terlindungi. Tapi kalau nggak tercapai, kalau DKI tercapai, karena DKI di pengawasan kami, angkanya waktu minggu lalu saja udah 80%. Saya perkirakan sekarang 90%, karena sentra sekolah terus melakukan vaksinasi kalau DKI. Tapi saya bicara Indonesia ya Mbak, kota-kota besar ada yang tercapai, kayak dari Pasar, Surabaya, Jakarta, tapi daerah kabupaten kota tidak. Jadi di data kami, anak yang mau divaksin itu hingga 88% dari responden kami 86.286. Tapi yang mau divaksin 88%. Yang nggak mau divaksin hanya 3%, dan yang ragu-ragu hanya 9%. Nah, dari 88% itu ternyata ketika kita tanya, kamu mau divaksin, tapi sudah belum? Ternyata yang sudah baru 36%, sementara yang belum 64%. Ini data 34 provinsi ya. Dan itu ternyata terjadi. Di Kementerian Kesehatan terbukti juga bahwa vaksin anak itu masih sangat sedikit. Jadi kalau dari total siswa itu hanya sekitar
kurang dari 10%. Jadi data kami ya dengan survei ini sejalan juga sebenarnya dengan data dari Kementerian Kesehatan. Kalau DKI Jakarta memang percepatan vaksinasinya bagus dan mereka distribusi vaksinnya sampai ke Pulau Seribu pun ada, bagus. Tapi kalau kita bicara Indonesia enggak gitu. Jadi Jawa itu lebih punya angka vaksin lebih tinggi dibanding misalnya luar Jawa. Nah, oleh karena itu kami mendorong untuk daerah yang belum angka vaksinnya tinggi untuk anak, kami mendorong persyaratan lain yaitu orang tuanya sudah divaksin gitu. Oh, baik. Berarti lebih kalau misalnya anaknya belum bisa divaksin, orang tuanya yang menjadi ini ya, ukurannya ya, Bu Retno ya? Vaksin ya. Biar artinya kan lebih melindungi ya, memastikan saja perlindungan. Ya, lebih terlindungi. Iya, baik. Ya, Ibu Retno, ini ada pertanyaan ya dari pendengar ini yang sudah bergabung, ada Mbak Adel. Terima kasih pertanyaannya Mbak Adel. Ini bertanya, tadi pagi saya baca berita berkaitan dengan siswa-siswa Jakarta Tangerang yang ditangkap karena tawuran. Ini bagaimana antisipasi di tengah kondisi yang tidak aman ini? Mungkin Ibu Retno dulu bisa menanggapi ini. Baru PTM tiba-tiba langsung ada siswa yang tawuran. Ini bagaimana tanggapannya Ibu Retno? Iya, betul. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan di tengah pandemi, tawuran, dan mereka bawa senjata tajam. Itu artinya sebenarnya sudah dipersiapkan. Dan menurut kepolisian ada janjian juga di media sosialnya ketika dibaca. Nah, ini kan sebenarnya peran orang tua juga penting ya. Jadi di sini orang tua dan sekolah. Kami mendorong sebenarnya gini. Pertama, anak jemput. Tapi ini yang tawuran kan anak yang udah gede-gede. Artinya mereka ini bisa jadi naik kendaraan sendiri, naik motor misalnya. Yeah. Nah, di sini sebenarnya orang tua dengan sekolah harus sinergi memastikan anak-anak itu pulang. Jadi pulang sekolah, begitu pelajaran selesai, langsung pulang, dan itu antara wali kelas dengan si guru, wali kelas dengan orang tua, dengan orang tua, itu saling menginfo. Jadi misalnya ibu bapak di grup lah ngomong, ibu bapak pelajaran sudah selesai dan anak-anak sudah meninggalkan sekolah, mohon diinformasikan apakah anak-anak bapak ibu sudah tiba di rumah. Nah, nanti kalau anaknya tiba, orang tuanya WA di grup, anak saya atas nama ini sudah sampai. Saya rasa ini penting agar mendeteksi anak yang nggak pulang tuh gimana gitu. Karena kalau udah di luar sekolah, kan itu udah tanggung jawabnya tidak di sekolah lagi ya. Nah, di sini penting juga sebenarnya kerjasama dengan Satpol PP, kalau di DKI, di Tangerang. Nah, Satpol PP itu harus begitu jam pulang sekolah, misalnya jam 11 pulang sekolah, itu nampaknya harus ada deh di setiap beberapa titik ya, yang dekat dengan titik beberapa sekolah itu untuk ada polisi dan Satpol PP. Saya pikir itu Mbak, cara pencegahannya. Baik, Ibu Retno. Berarti memang komunikasi antara orang tua dan sekolah itu perlu ya untuk menghindari hal-hal seperti ini, begitu ya, Ibu Retno. Mungkin Pak Putoyo bisa menanggapi terkait pertanyaan Mbak Adel tadi mengenai tawuran yang tertangkap di Tangerang, padahal baru hari pertama PTM, Pak Putoyo. Iya, terima kasih Mbak Brenda. Ini sangat memprihatinkan situasi ini memang bahwa kenapa hal itu terjadi gitu ya. Namun memang seperti tadi yang disampaikan, komunikasi antara sekolah dengan orang tua ini harus terjalin dengan bagus. Nah, di DKI Jakarta, alhamdulillah sih dalam pelaksanaan PTM ini komunikasi dengan orang tua ini sangat intens, sangat erat. Bahkan ada di SMP 217 ya, daerah Cijantung itu. Kalau belum dijemput orang tuanya sampai pada saatnya apa, kita antar, kita ada petugas yang antar. Gitu. Ini sampai seperti itu dilakukan untuk menjaga seperti itu. Dan kami memang juga berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan, jadi mereka masing-masing sekolah berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan, kemudian dengan Pol PP kelurahan, tahu di mana titik-titik sekolah yang melakukan PTM terbatas ini. Jadi harapan kami, ini semua orang tua juga harus memantau kegiatan anaknya. Jadi kegiatan yang tawuran ini biasanya terjadi di luar jam dan di
jangkauannya pun sangat jauh gitu ya dari sisi sekolah. Bukan berarti sekolah kemudian lepas gitu, enggak. Harus tetap ada komunikasi begitu ya. Ya, halo? Suaranya Pak Putoyo hilang, Mbak. Ya, suaranya terputus lagi. Baik. Ya Pak, mungkin suaranya bisa diperbaiki nanti, tapi sambil diperbaiki saya mau bertanya dulu ke Pak Soekarno. Pak Soekarno, suara saya jelas ya? Masih jelas ya Pak? Masih jelas, Mbak. Masih jelas, baik Pak Soekarno. Kalau untuk di sekolah Bapak sendiri ini bagaimana? Berarti protokol kesehatannya dipersiapkan dengan sedemikian rupa ya? Seperti cek temperatur, terus masker, semua harus digunakan. Dan selama berjalan ini, kalau Pak Soekarno sendiri melihatnya, karena kan sudah lama juga sebenarnya pembelajaran jarak jauh ya PJJ, dan tiba-tiba sekarang sudah dimulai lagi PTM. Kira-kira Pak Soekarno sendiri melihatnya, apakah nanti murid-murid Pak Karno di sekolah akan mengalami kesulitan untuk Maaf, pelajarannya? terputus lagi ini jaringan. Kembali beradaptasi. Iya, tidak apa-apa. Jadi seperti itu, Mbak Brenda. Jadi kami sangat berharap orang tua selalu memperhatikan putra-putrinya kemana, harus apa, dan yang dilakukan seperti itu. Ini memang mengkhawatirkan ya hal itu, atau memprihatinkan lah gitu situasi ini. Namun yaitu kerjasama dengan orang tua menjagai anaknya itu hal yang utama menurut saya. Makasih. Baik, Pak Putoyo, terima kasih. Ya, Pak Soekarno, saya ulangi lagi pertanyaannya. Setelah cukup lama PJJ berjalan ya, pembelajaran jarak jauh, dan sekarang sudah kembali PTM. Apakah Pak Soekarno melihatnya murid-murid di sekolah Pak Soekarno akan mengalami kesulitan karena kembali beradaptasi lagi berjumpa secara langsung? Baik, selama berjalan 2 hari, ini sepertinya tidak ada masalah buat anak-anak, Mbak. Belum ada ya? Artinya mereka yang hadir ke sekolah, mengikuti pembelajaran di sekolah, kemudian pada saat yang bersamaan di kelas itu gurunya menggunakan Google Meet melayani anak-anak yang memang belajar di rumah. Nah, yang berarti semua masuk ya, Pak? Iya, jadi kan 50% per kelas itu separuhnya di rumah, Mbak. Ya, separuhnya di rumah. Itu permintaan mereka atau memang peraturan dari sekolah? Ini sesuai dengan SOP-nya, Mbak. Jadi SOP dari sekolah dan memang ketentuan dari ya. Ketentuan dari Dinas Pendidikan juga memang demikian, Pak. Seperti tertuang dalam panduan dan dalam SK 883, Mbak. Baik. Berarti masih 50% ya. Kalau kegiatan di sekolah sendiri seperti kantin, itu apakah langsung buka Pak Soekarno atau bagaimana? Semua kegiatan yang di luar kelas kami belum bisa laksanakan. Untuk kantin tutup total. Baik. Jadi tidak ada yang berjualan. Ya. Jadi kegiatan di luar kelas seperti olahraga dan sebagainya belum kita adakan, upacara bendera belum kita laksanakan. Jadi masih yang berbasis di dalam ruang kelas karena supaya pengkondisiannya lebih mudah. Terima kasih. Berarti kalau untuk jamnya sendiri itu berapa, belum full ya Pak Soekarno ya, kalau untuk jadwal belajarnya dari pagi ke sore itu lebih singkat ya? Iya betul Mbak. Jadi berdasarkan SK 883 juga di panduan itu durasi belajar di sekolah itu dibatasi antara 180 menit atau 3 jam sampai dengan 240 menit atau 4 jam. Nah kami 2 hari atau pada minggu pertama insya Allah dengan besok itu kami masih mengambil yang terpendek yaitu 180 menit ditambah waktu istirahat 15 menit untuk anak-anak makan dan minum dengan bekal yang mereka bawa, Pak. Terima kasih. Ya baik-baik. Tapi kalau biasanya kan kalau online ya itu kan tidak ada pembatasan waktu. Nah ini karena PTM
baru dimulai itu dibatasi. Nah, itu pembelajarannya sendiri apakah bisa total itu Pak? Atau dibatas-batasin gitu setiap mata pelajaran karena hanya 4 jam tadi Pak Soekarno sampaikan. Begini Mbak, Kesusahan tidak menyampaikan pelajarannya. pembelajaran ini kan kita masih menggunakan kurikulum darurat. Jadi memang belum bisa, artinya tidak seluruh kompetensi di dalam kurikulum 2013 itu harus kita berikan, tetapi hanya untuk yang esensial aja Mbak. Esensial saja. Iya. Oke, baik. Berarti untuk yang esensial saja begitu ya Pak ya. Jadi bisa cukup gitu waktunya 4 jam saja begitu ya Pak Soekarno. Iya betul Mbak. Terima kasih Pak Soekarno atas penjelasannya. Terakhir Ibu Retno mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait PTM ini khususnya untuk para orang tua siswa dan juga peserta didik, Bu Retno. Ya, pertama kami meminta kepada orang tua ya. Ini sebenarnya sih kalau mau buka sekolah itu KPAI menyebutnya 5 siap. Siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan siap anaknya. Jadi kalau salah satu nggak siap itu sebenarnya nggak ditunda aja gitu ya. Salah satu kegiatan orang tua adalah orang tua lah yang harusnya mengajarkan anak-anaknya pakai masker saat PJJ nih. Kan ini pembelajaran kan PJJ maupun PTM kan blended kan, artinya ada 2 hari anak PTM, ada 3 hari anak PJJ, semua anak kan. Dan oleh karena itu PJJ-nya sekolah harus meningkatkan kemampuan PJJ bisa dengan modul, ya. Kemudian sekolah juga harus menguatkan PTM-nya dengan misalnya pemberian materinya adalah dipisah. Materi itu ada pemetaan. Misalnya materi untuk PTM adalah materi yang sulit, yang berat, yang memang susah bagi anak-anak untuk belajar jarak jauh itu materi. Nah, sementara materi yang mudah dengan materi yang sedang itu di PJJ-kan aja gitu dengan bantuan modul. Nah, dengan demikian maka efektivitas pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh itu bisa diperbaiki gitu. Jadi learning loss itu kemudian juga bisa kita perbaiki gitu. Nah, jadi guru harus siap, orang tua harus siap, sekolah harus siap gitu, dan anak diajarkan 15 menit hari ini, besok tambah 5 menit lagi. Begitu seterusnya sampai dia tahan 3 sampai 4 jam. Baru lepaskan dia ke sekolah itu kalau dia tidak, kita lihat dia betul-betul sanggup tidak melepas masker selama berada di luar nanti gitu. Itu yang penting sih dilakukan, dan guru-guru harus belajar juga ngejelasin atau nerangin materi saat tatap muka tetap menggunakan masker. Itu kira-kira pesan kita, karena memang 3M harus dikuatin ya. Jaga jarak, cuci tangan ya, kemudian juga nanti cuci tangan, orang tua harus melatih yang dengan cara yang benar ya 20 detik. Nanti di sekolah kan ada wastafel, sekolah juga kalau bisa sekolah bikin bel cuci tangan setiap 1 jam agar anak-anak ini kan megang benda yang sama berkali-kali nih, satu anak naik tangga, pegang-pegangan tangga, handle pintu. Nah kan virus itu justru tertular kan dari tangan melalui benda-benda itu. Jadi kami berharap ada aktivitas cuci tangan juga sehingga wastafel di depan kelas itu termanfaatkan, karena negara Korea Selatan itu akhirnya bisa menurunkan tadi klaster sekolah ketika cuci tangannya itu memang diaktifkan dengan bel cuci tangan setiap 1 jam. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Retno. Peran orang tua penting dan juga wastafel di sekolah ya, jangan dibiarkan begitu saja, harus rajin-rajin cuci tangan. Begitu tadi kira-kira kata Bu Retno. Pak Putoyo, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama para orang tua. Ya, baik. Makasih Mbak Brenda. Kami dari Dinas Pendidikan ini sangat berharap sekali bahwa memang vaksinasi itu adalah hal yang utama, sehingga saya berharap orang tua segera melaksanakan vaksin ini melalui sentra-sentra vaksin yang ada. Termasuk juga kami alhamdulillah secara manual kita hitung laporan dari sekolah itu hampir sekarang ini sudah di angka 90% anak-anaknya. Namun demikian juga yang diizinkan mengikuti PTM juga ternyata belum
belum banyak karena masih ada kekhawatiran dari orang tua. Nah, oleh karenanya untuk menjaga semuanya agar bisa kita laksanakan PTM ini dan kemudian hasil evaluasinya juga nanti mudah-mudahan aman sehingga pengembangannya pun kita bisa tetapkan nanti. Oleh karenanya saya mohon pada seluruh orang tua tentu sangat mempertimbangkan untuk mengikuti PTM terbatas ini, selain juga harus melengkapi vaksinasi yang harus dimiliki oleh keluarga juga, bukan hanya peserta didiknya gitu, tapi keluarganya juga aman gitu, sudah semua tervaksinasi. Baik ini terhadap orang tuanya maupun terhadap saudara-saudaranya, dan ini kami lakukan untuk pada guru dan tenaga pendidikannya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kekhawatiran kami memang ada, yaitu di sisi datang itu berangsur-angsur memang aman lah. Gitu. Ada cuci tangan di gerbang, kemudian ada lagi sebetulnya di depan kelas itu juga bisa dilakukan, gitu ya. Setelah pembelajaran juga ini terkontrol, ya. Mudah-mudahan di DKI ini sangat terkontrol itu. Namun pada saat pulang ini akan dijemput dengan sebelum jam pulang itu orang tua sudah siap-siap menjemput. Justru di situ yang mungkin menjadi akses penularan. Oleh karenanya saya berpesan pada orang tua kalau jemput ya tentu jaga jarak ya, jaga jarak supaya tidak terjadi kerumunan di tempat. Dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan Pol PP Kelurahan dan itu membantu untuk hal yang tersebut. Demikian, terima kasih Mbak Brenda. Baik, terima kasih Pak Putoyo. Pak Soekarno mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir terkait PTM ini? Saya hanya menangkap apa yang disampaikan Bu Retno tadi, bahwa waktu mencuci tangan itu mesti dijadwalkan. Saya setuju Bu, ya. Ini saya sangat setuju Bu. Insya Allah Bu, nanti akan kami laksanakan di madrasah kami. Demikian juga dengan Pak Utoyo memang benar ya, tadi peran orang tua ya untuk penjemputan. Oleh karena itu setiap malam kami sudah menyampaikan kepada orang tua, mohon besok dijemput. Kemudian kami buat daftar siapa saja anak yang dijemput, siapa yang pulang naik kendaraan umum. Tetapi ketika ada orang tua yang menyampaikan, karena kami masih sanawiyah ya, masih setingkat SMP, izin untuk membawa motor kami belum izinkan. Lebih baik di rumah ikut belajar dari rumah saja daripada anak harus berangkat ke sekolah naik motor sendiri, saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sempat mengantar silahkan, tapi kalau tidak, biarkan anak belajar dari rumah, mengikuti dari rumah saja. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soekarno. Terima kasih juga Ibu Retno dan juga Pak Putoyo ya yang sudah bergabung bersama kami di ruang tamu Holopis Channel. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Ibu Retno, Pak Putoyo dan juga Pak Soekarno. Ya, terima kasih ya Pak Putoyo, Pak Soekarno. Terima kasih Bu. Salam sehat semuanya. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya. Amin. Saya pamit ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Mbak Brenda. Saya live ya. Ya, saya juga izin Mbak Brenda, izin live. Ya, semoga proses belajar mengajar tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan juga aman dengan protokol kesehatan pastinya ya Pak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan Ruang Tamu Holopis Channel. Saya Brenda Iskarina, pamit undur diri. Sampai jumpa. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.